Aira dan kali ini aku bakal ajak kalian untuk kenalan dengan salah satu perusahaan makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Brand-brand seperti Kopiko, Beng Beng, dan Roma pasti sudah tidak asing kan bagi kalian? Tapi hanya sedikit yang tahu kalau ternyata brand-brand tersebut dihasilkan oleh satu perusahaan yang sama loh. Makin penasaran gak sih? Perusahaan apa yang akan kita bahas? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Perusahaan tersebut adalah PT Mayora Indah Tbk. Yuk kita kenal lebih jauh dengan PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Mereka memproduksi banyak produk yang sering kita temui sehari-hari. Mulai dari wafer, biskuit, coklat, kopi instan, bahkan minuman sereal. Produk-produk mereka termasuk dalam kategori Fast Moving Consumer Goods atau FMCG yang artinya barangnya cepat laku dan banyak dibutuhkan orang. Dengan berbagai macam produk yang beragam, Mayora berhasil menjadi salah satu tokoh besar utama di industri makanan dan minuman. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di pasar internasional. Nah, ngomong-ngomong soal Mayora, kalian pasti penasaran dong, gimana sih awal mula perusahaan ini berdiri dan berkembang sampai sebesar sekarang? Cerita Mayora dimulai dari usaha kecil keluarga Atmaja yang memanggang biskuit di dapur rumah sejak tahun 1948 di Jakarta. Dari usaha kecil itu, pada tanggal 17 Februari 1977, Jogi Hendra Atmaja bersama dua rekannya, Raden Sudibyo dan Darmawan Kurnia, mendirikan PT Mayora Indah secara resmi. Pabrik pertama mereka berlokasi di Tangerang dan mulai beroperasi sejak tahun 1980. Mayora awalnya bergerak di bidang produksi biskuit, wafer, dan produk olahan coklat. Oh ya teman-teman, di sini kira-kira ada yang pernah nyobain atau paling nggak pernah tahu tentang biskuit Mary nggak sih? Pasti pernah dong ya. Nah, aku punya fun fact nih. Jadi ternyata biskuit Roma Mary itu adalah produk pertama yang diproduksi oleh PT Mayora Indah dan langsung dikenal luas oleh masyarakat loh. Keren banget kan? Nah, dari sinilah Mayora mulai berkembang pesat dan sampai sekarang produknya bisa kita temui di mana-mana. Keren banget. Nah, dari kesuksesan biskuit Roma dan biskuit Mary yang sudah dikenal luas, Mayora nggak berhenti di situ aja loh. Seiring waktu, Mayora terus berkembang dan mulai menambah berbagai produk baru yang gak kalah enak dan populer. Nah, pada tahun 1990, Mayora resmi menjadi perusahaan publik dengan target pasar awal di kawasan ASEAN. Wow. Nah, kemudian Mayora memperluas jangkauan pasarnya di berbagai negara Asia dan kini produknya sudah tersebar di 5 benua di seluruh dunia. Iya guys, kalian gak salah dengar, di 5 benua di seluruh dunia. Wow, hebat banget ya perusahaan ini. Give applause dulu gak sih? Nah, setelah kalian tahu sejarahnya, kita lihat yuk produk-produk apa aja yang diproduksi oleh Mayora dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Oke, produk-produk Mayora itu sangat beragam, mulai dari biskuit Roma, permen Kopiko, wafer Beng Beng, coklat coki-coki, kopi Torabika, hingga minuman sereal energen. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira teman-teman pernah coba dan paling suka tuh sama yang mana sih? Kalau aku paling suka sama semuanya. Karena menurut aku produk-produk Mayora tuh gak pernah gagal, alias enak-enak semua. Kalau disuruh nilainya 10 out of 10, 10 per 10. Oke, back to the topic. Nah, menurut informasi yang aku dapat, produk-produk Mayora itu sudah diekspor ke lebih dari 100 negara. 100 negara. Nah, dari fakta ini tuh bisa membuktikan lagi dan lagi bahwa produk Mayora ini tuh gak hanya populer di Indonesia tapi juga mendunia. Nah, dari banyaknya produk Mayora, kalian penasaran dong ya, gimana sih Mayora bisa bertahan dan terus berkembang selama puluhan tahun?
Nah, teman-teman, rahasia survivability Mayora selama lebih dari 40 tahun adalah karena Mayora memiliki banyak produk yang beragam. Jadi, kalau misal satu produk kurang laku, produk lain bisa membantu perusahaan untuk tetap kuat dan terus maju. Selain itu, mereka juga terus berinovasi mengikuti tren dan kebutuhan konsumen, plus manajemen yang solid dan pengelolaan resiko yang hati-hati. Oh ya, terus produk Mayora ini tuh sudah bersertifikat halal, jadi bisa diterima di dalam maupun luar negeri. Keren kan? Selain produk dan inovasi, tentu manajemen yang baik juga sangat penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana Mayora mengelola bisnisnya. Nah, teman-teman, Mayora punya struktur organisasi yang jelas dan teratur banget loh. Mereka membagi bisnisnya ke beberapa divisi utama, seperti divisi wafer, divisi biskuit, divisi coklat, divisi kopi, dan divisi makanan sehat. Keren banget kan? Jadi, setiap divisi itu fokus pada produk masing-masing supaya hasilnya maksimal. Setiap divisi dikelola oleh tim ahli yang memang paham betul dengan bidangnya. Makanya, operasional perusahaan bisa berjalan mulus dan produk-produknya selalu berkualitas tinggi. Nah, manajemen Mayora menjalankan fungsi dasar manajemen dengan baik loh. Mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, sampai pengendalian yang rutin dilakukan. Wah, selain hebat dan keren, ternyata disiplin banget ya. Jadi teman-teman, rahasia kesuksesan Mayora nggak cuma dari produknya aja, tapi juga dari manajemen yang solid dan terstruktur. Nah, dengan cara ini, Mayora bisa terus berkembang dan tetap menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Mantap kan? Nah, teman-teman, itu dia sekilas cerita tentang perjalanan dan rahasia kesuksesan Mayora. Mulai dari produk pertama yang legendaris sampai manajemen yang solid, itu semua jadi kunci survivability Mayora selama puluhan tahun. Semoga cerita Mayora ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus berinovasi dan gak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Terima kasih yang sudah ikut mendengarkan dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye-bye teman-teman, terima kasih semua.